السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Para ikhwah, para akhwat, para jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kembali kita bermajlis di malam ini dan akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Khulasatul Kalam ala Umdatul Ahkam karya Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Kita mengambil faidah-faidah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada hadis al-hadithur rabi' ashar, hadis yang ke-14, dan malam ini kita melanjutkan pada al-hadithu al-khamis ashar, hadis yang ke-15. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis yaitu al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, al-hadithul khamis ashar, hadis yang ke-15. An Abi Qatadah al-Harith bin Rib'i al-Ansari radhiyallahu anhu, hadis dari sahabat Abi Qatadah. Abu Qatadah bernama Al-Harith ibn Rib'i Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul wa la yatamassah min al-khala'i biyaminihi wa la yatanaffas fil ina'i. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yumsikan ahadukum dzakarahu biyamini, janganlah salah seorang di antara kalian janganlah salah seorang di antara kalian memegang dzakarahu, kemaluannya, biyamini, dengan tangan kanannya, wa huwa yabul, dalam keadaan sedang kencing, wala yatamassah minal khala'i biyamini, dan jangan pula ia membasuh, artinya di sini adalah apa? Cebok, ya. Cebok setelah buang air besar, khala, biyamini, dengan tangan kanannya. Wala yatanaffas fil ina, dan janganlah dia bernafas di ina. Apa ina? Apa ina ini? Gelas atau tempat minum, ya. Jangan dia bernafas. Hadis ini terkait dengan permasalahan taharah yang telah kita baca sebelumnya, berkaitan dengan babu dukhuli al-khala' wal istitabah, bab tentang masuk ke tempat buang hajat dan cara bersucinya. Dan ini adalah hadis Abi Qatadah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rambu-rambu apabila seorang buang air kecil atau buang air besar, dilarang menggunakan tangan kanannya, ya, dilarang menggunakan tangan kanannya. Syekh Abdullah Al-Bassam mengatakan fihi masail, dalam hadis ini ada beberapa faidah. Al-ula, yang pertama, an-nahyu an masjid dzakar hal al-baul bil yamin, larangan menyentuh kemaluan atau memegang kemaluan hal al-bauli, yaitu pada saat kencing, bil yamin, dengan tangan kanannya. Ats-tsaniyah, yang kedua,
An-nahyu 'anil istinja'i biha. Yang kedua adalah larangan beristinja, bersuci setelah qada hajat, bersuci setelah buang air besar dengan tangan kanan. Ini terlarang. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, an-nahyu 'anit tanaffusi fil ina. Larangan bernafas di dalam bejana atau di dalam gelas. Inayatan bin nadhafati was sihah. Untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Ya, bagaimana Islam mengajarkan kepada kita untuk menjaga kebersihan, untuk menjaga kesehatan. Termasuk tadi larangan memegang dan bersuci setelah qada'il hajat, buang air besar atau air kecil menggunakan tangan kanan. Ini juga untuk menjaga kebersihan tangan kanan dan menjaga kesehatan, karena tangan kanan ini yang digunakan untuk hal-hal yang baik. Maka ini adalah bentuk perhatian Islam terhadap kebersihan dan kesehatan. Dalam hadis ini ada beberapa hukum yang terkait. Yang pertama adalah tentang larangan Nabi memegang kemaluan dengan tangan kanan. Disebutkan dalam hadis ini, wa huwa yabul, dalam keadaan sedang buang air kecil atau kencing. Apakah larangan ini bersifat umum, dalam segala keadaan dilarang menyentuh kemaluan dengan tangan kanan atau memegangnya dengan tangan kanan, ataukah khusus? Ada beberapa pendapat ulama. Pendapat yang pertama, bahwa larangan di sini adalah dalam segala keadaan. Larangan di sini, pendapat yang pertama, larangan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan ini dalam segala keadaan, baik ketika sedang kencing atau ketika tidak kencing. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwa larangan di sini adalah makhsusun, larangan yang khusus pada saat dia sedang kencing saja. Kenapa? Karena memang dalam nas hadisnya tadi apa? Wa huwa yabul. Dalam nas hadisnya dikatakan wa huwa yabul, jelas dilarang menyentuh atau memegang dengan tangan kanan pada saat ia sedang kencing atau buang air kecil. Dan larangan ini diperselisihkan ulama. Apakah larangan ini bermaksud haram hukumnya atau makruh, dibenci? Pendapat mayoritas ulama, larangan Nabi SAW menyentuh kemaluan dan memegang kemaluan pada saat sedang buang hajat atau buang air kecil, atau pada saat sedang kencing, maka ini hukumnya makruh menurut jumhur mayoritas ulama. Hukumnya makruh, dibenci. Kecuali pendapat sebagian ulama seperti mazhab Zahiriyah, mereka menghukumi bahwa larangan di sini hukumnya haram. Orang yang menyentuh pada saat dia kencing maka berdosa. Tapi pendapat yang kuat adalah hukumnya makruh, tidak sampai pada derajat haram, tapi dibenci. Ya. Kemudian, apakah larangan di sini khusus bagi kaum lelaki saja atau umum? Kata para ulama, larangan di sini sifatnya umum. Tidak hanya para lelaki saja yang dilarang menyentuh. Ya. Tetapi sifatnya adalah umum, yashmalun nisa, termasuk para wanita. Termasuk para wanita. Tidak dibenarkan atau dilarang oleh Nabi SAW pada saat buang air kecil atau pada saat membersihkan selesai qada'il hajah dengan tangan kanan. Ini sifatnya umum untuk laki-laki maupun perempuan. Kemudian hukum yang terkait selanjutnya, larangan ini kenapa Nabi SAW melarang?
karena ikraman wa tashrifan. Ini sebagai bentuk memuliakan al-yamin, memuliakan tangan kanan. Karena itu semua sifatnya kotor. Ya. Tangan kanan digunakan untuk makan, tangan kanan digunakan untuk hal-hal yang baik. Maka tidak dibenarkan ketika bersuci menggunakan tangan kanan. Kemudian selanjutnya dalam hadis ini pada poin yang ketiga adalah larangan tanafus fil ina. Ya, tanafus, bernafas di dalam gelas, di dalam bejana. Kenapa dilarang? Ai an-nahyu, larangan dari tanafus tadi lin nadhafah wal sihah, untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Karena nafas itu bisa merubah air. Karena nafas itu bisa merubah air. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffas fil ina thalatha. Dalam hadis diceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bernafas di dalam bejana 3 kali. Apa yang dimaksud di sini? Kata para ulama, larangan di sini bernafas di bejana pada saat minum, ya. Dan bagaimana dengan perbuatan Nabi 3 kali bernafas tadi? Maksudnya kata para ulama adalah di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika minum, Nabi apa? Berapa kali minumnya? 3 kali. Minum, kemudian berhenti bernafas. Minum lagi, kemudian berhenti bernafas. Baik, itu yang dimaksud. Dikatakan oleh Al-Qadhi Iyad, ay yatanaffas idza syariba. Maksudnya kalau Nabi minum, Nabi lakukan 3 kali. Ya. Ay fatanaffasa fi syarabi thalathan. Adapun yang dimaksud dengan bernafas pada bejana atau pada cangkir atau pada gelas tadi 3 kali, ini bukan Nabi SAW bernafas di dalam seperti yang dilarang tadi. Tetapi Nabi SAW beliau meminumnya 3 kali, ambil nafas 3 kali, ambil nafas, begitu disebutkan. Ya. Kemudian selanjutnya terdapat dalam hadis yang lain, hadis Abi Sa'id Al-Khudri, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil nafkhi fi syurbi. Nabi melarang untuk meniup minuman. Meniup apa? Minuman. Apa bedanya bernafas dengan meniup? Beda tidak? Nabi melarang. Maka ya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, wan nafkhu fi hadhil ahwal kulluha ashad min at-tanaffus. Orang yang meniup, ya, meniup pada air atau meniup pada makanan, ini lebih berbahaya lagi daripada dia bernafas tadi. Ashad min at-tanaffus. Jadi kalau dia minum, tapi kalau dia tiup karena panas atau tiup karena, ini lebih parah lagi. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yunfakha fi. Nabi sallallahu melarang untuk meniup makanan atau meniup minuman. Ini terkait adab. Bagaimana adab kita pada saat buang hajat, adab kita pada saat membersihkan selesai buang hajat besar atau kecil. Kemudian juga adab pada saat kita meminum. Terlebih ketika minuman tersebut akan diminum oleh orang lagi setelahnya. Ini lebih parah. Ya, minuman tersebut akan diminum bersama-sama. Ya, maka hendaknya menjaga agar orang lain tidak merasa merasa jijik atau yang lain sebagainya. Ya, ini dijaga. Bukan berarti tidak boleh. Sahabat aja bergantian minum satu cangkir.
Nah, tidak mengapa, tapi untuk menjaga adabnya. Kemudian hadis selanjutnya. Pada hadis selanjutnya, al-haditsus sadis asyar, hadis yang ke-16. Hadis yang ke-16. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam biqabrain. Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan, di antara dua kuburan. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya dua penghuni kubur ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Keduanya disiksa bukan karena sebab perkara yang berat, besar untuk ditinggalkan. Artinya perkara itu bisa dikerjakan. Perkara itu kalau terlarang bisa ditinggalkan dengan ringan, bukan perkara yang berat sekali, bukan. Jadi mereka disiksa karena sebenarnya hal yang sepele yang bisa kerjakan atau bisa ditinggalkan. Tapi keduanya ini masuk dalam dosa besar sehingga diazab dalam neraka. Innahuma la yu'adzaban, keduanya diazab. Keduanya diazab di mana? Di kubur. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan keduanya diazab bukan karena perkara yang besar dalam artian susah untuk dilakukan atau susah untuk ditinggalkan. Sebenarnya bisa dilakukan, tapi diremehkan. Amma ahaduhuma, adapun yang pertama penghuni kubur ini, fakana la yastatiru minal baul. Yang pertama, dia tidak menutup pada saat dia kencing, ya, tidak menutup auratnya, dia membuka auratnya. Wa ammal akhar, adapun penghuni kubur yang kedua, fakana yamshi bin namimah. Yang kedua, dia berjalan melakukan namimah di antara manusia. Ya. Ini coba, orang buang air sangat mudah untuk menutup aurat. Sangat mudah untuk menutup aurat. Jadi karena sebab itu dia diazab kubur. Sangat mudah orang meninggalkan namimah. Tapi dia anggap itu perkara remeh, akhirnya dia melakukan namimah. Apa yang dimaksud namimah nanti akan disebutkan. Fa akhadha jaridatan ratbatan fashaqqaha nisfain. Kata Ibnu Abbas, maka Nabi mengambil pelapa yang masih basah, pelapa kurma yang masih basah. Fashaqqaha nisfain, kemudian Nabi belah menjadi dua. Fa gharaza fi kulli qabrin wahidah. Kemudian Nabi tancapkan pada setiap kuburan setengah dari pelapa tadi. Jadi pelapa pecah jadi dua, ya. Kemudian satu ditancapkan, yang satu dicantapkan pada yang lainnya. Faqalu, maka para sahabat yang hadir pada saat itu bertanya, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan demikian? Kau ambil pelapa kurma, kemudian kau tancapkan di sini, kau tancapkan di situ. Qala la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa. Mudah-mudahan kedua penghuni kubur ini diringankan oleh Allah selama pelapa kurma ini masih basah dan belum kering. Malam yaybasa, selama belum kering. Ini hadis yang menceritakan tentang bahayanya orang yang buang air atau pada saat qadha'il hajah dan terbuka auratnya, tidak menutup auratnya. Bukan berarti terbuka sendirian, bukan. Terbuka tapi bisa dilihat orang lain. Kalau dia di hammam, dia di mana? Di WC, di kamar mandi, dia sendirian terbuka, urusan dia. Tapi kalau terbukanya kemudian terlihat orang, ini yang jadi masalah. Baik. Dalam riwayat yang lain nanti akan disebutkan. Al-mufradat. Qauluhu la yastatiru minal baul, yang dimaksud dengan la yastatiru minal baul adalah la yatahaffadhu minal baul bi sutratin taqihi minhu. Dia tidak menjaga dirinya, tidak menjaga auratnya. Ya. Pada saat dia kencing, dia tidak menjaga auratnya, terbuka. Nah, ini banyak tidak, Pak? Banyak di jalan tuh, mobil parkir bentar,
ya kan? Sembarangan dia. Ini belum lagi orang-orang yang di mana itu, di mana, pantai, ya. Jadi tidak lagi perhatian terhadap auratnya. Qauluhu yamshi bin namimah. Apa yang dimaksud dengan namimah? Yanqulu kalamal ghair biqasdil idrar. Orang yang membawa ucapan orang lain tujuannya adalah untuk membuat renggang hubungan di antara keduanya. Jadi dia mengadu domba. Ini namanya namimah. Dia adu domba, sana diucapkan sana, diucapkan sana. Akhirnya memecah belah persaudaraan. Ya, mengadu domba antara dua kawan, mengadu domba antara dua saudara, mengadu domba antara tetangga, ya, dan lain sebagainya. Ngadu domba saja tidak boleh, kan? Domba diadu nggak boleh, zalim, apalagi ngadu manusia, ngadu domba. Qauluhu jaridah, yang dimaksud jaridah di sini adalah asiban nakhli. Tadi adalah yang dimaksud jaridah di sini adalah pelama kurma. Qauluhu fagharaza ay gharasa. Gharaza di gharasa, menancapkan, menanam. Nah, ini hadis yang berkaitan dengan perkara taharah, tapi ada maksud di sini juga perkara masalah keimanan terhadap perkara gaib. Maka dalam hadis ini ada beberapa hukum yang terkait. Yang pertama, ketika Nabi mengatakan innahuma la yu'adzaban, keduanya sedang diazab, penghuni kubur sedang diazab. Ini menunjukkan bahwa adanya azab kubur. Adanya azab kubur. Ya, Nabi kabarkan ini dan dalil-dalilnya sangat banyak sekali. Maka wajib kita beriman akan adanya azab kubur dan nikmat kubur. Ya. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwa kencingnya manusia itu najis. Najasati baulil adami. Kencingnya manusia itu najis. Makanya dalam sebagian riwayat dikatakan la yastanji. Seorang yang kencing kemudian dia tidak membersihkan dengan bersih. Percikannya, cipratannya. Sebagian riwayat menyebutkan dia tidak menutup auratnya. Sebagian riwayat dia tidak membersihkan bekas kencingnya. Ceboknya tidak bersih. Kemudian percikannya di mana-mana. Nah, ini menunjukkan bahwa kencing manusia ini adalah najis. Wa hadzal ijma', dan ini ijma' para ulama. Kencingnya kambing najis dah. Ntar lagi mau rame kambing nih. Ya enggak? Tahu lewat kencing kambing ya. Kencingnya kambing najis? Tidak. Karena kaidahnya ma yukal lahmuhu. Hewan apa saja yang halal dimakan dagingnya, maka kencing dan kotorannya tidak najis. Tapi sebaliknya, hewan yang haram dimakan, maka kencing dan kotorannya najis. Antum lagi sholat, datang burung merpati ceplok, apa-apa. Boleh lanjut sholat, boleh disingkirkan, apa-apa. Tapi lanjut sholat, nggak najis. Sama mau pergi masjid, ya, kena percikan kencingnya sapi, kencingnya kambing, tidak najis. Beda dengan kencing manusia tadi. Meskipun anak kecil sekalipun, meskipun bayi sekalipun, kencingnya najis. Tapi berbeda cara mensucikannya, membersihkannya. Tapi kencingnya najis. Baru nanti ada perbedaan antara bayi laki dengan bayi perempuan dalam tata cara membersihkannya. Kemudian juga dalam hadis ini ya perintah untuk menjaga diri, baik kita menjaga diri maupun menjaga pakaian kita agar tidak terkena percikan najis. Ini karena banyak orang yang meremehkan ya dalam hal masalah buang air kecil ini. Mereka buru-buru atau mereka tidak benar-benar bersuci dengan benar. Kemudian selanjutnya dalam hadis ini sebagian ulama
menyebutkan bahwa Nabi SAW ketika meletakkan pelapa kurma yang basah tadi, ini boleh diikuti. Boleh diikuti. Ini menurut sebagian ulama. Tapi, pendapat yang kuat, yang sahih, bahwa ini adalah perkara yang tidak bisa diikuti oleh umatnya. Karena siapa yang tahu kalau penghuni kubur itu sedang diazab? Tahu dari mana kita? Kalau Nabi tahu karena ada wahyu. Nah, kalau kita kemudian tancapkan setiap kuburan saudara kita, dari mana kita tahu? Maka tidak boleh diikuti. Ya, dan ini berbeda dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para sahabat, atau Nabi Sallam tidak pernah menancapkan kecuali hanya pada 2 kuburan itu saja. Nabi tidak pernah menancapkan pada sahabat-sahabat yang lain. Para sahabat tidak pernah menancapkan pelapa kurma di kuburan-kuburan saudara mereka, keluarga mereka. Tidak ada. Maka ini tidak dibenarkan. Dan ini bukan dari petunjuk Nabi SAW. Kemudian menanam pohon di atas kuburan, menanam bunga di atas kuburan, dengan tujuan tadi, yukhaffiful azab, ini agar Allah meringankan azabnya. Ini tidak boleh. Ini perkara bid'ah. Ya, tidak dibenarkan. Ini khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya, babus siwak. Bab hukum bersiwak, seputar siwak. Al-hadits as-sabi' ashar, hadis yang ke-17. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan karena aku tidak ingin memberatkan, Nabi tidak ingin memberatkan umatnya, ya, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali sholat. Tapi Nabi tidak ingin memberatkan. Nabi tidak ingin memberatkan kita, memberatkan umatnya. Sehingga Nabi tidak perintahkan bersiwak setiap kali kita hendak sholat. Maka ini adalah tentang seputar hukum siwak. Ya, fihi masail, kata Syekh. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama, istihbabus siwak wa fadluh. Hadis ini menunjukkan anjuran untuk bersiwak dan keutamaan bersiwak. Keutamaan bersiwak sangat banyak. Atau anjuran bersiwak sangat banyak dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ats-tsaniyah, yang kedua, ta'akkuduhu 'indal wudu' was shalah. Sangat dianjurkan untuk bersiwak ketika berwudu dan ketika salat. Ketika hendak berwudu bersiwak terlebih dahulu, atau ketika hendak salat juga dianjurkan dan sangat dianjurkan untuk bersiwak. Ats-tsalitsah, yang ketiga, annahu lam yufrad 'ala al-ummah khasyatal masyaqqah wal itsmi bitarki. Nabi SAW tidak wajibkan bersiwak kepada umat ini. Ya, kenapa? Karena Nabi takut memberatkan, khasyatul masyaqqah. Nabi takut memberatkan umatnya. Wal itsmi bitarki, Nabi khawatir, takut kalau umatnya tidak bersiwak dia akan berdosa. Karena wajib kalau ditinggalkan maka apa? Berdosa. Sunnah ditinggalkan tidak berdosa. Nah, Nabi tidak ingin memberatkan umatnya, tidak ingin umatnya mendapatkan dosa kalau sampai meninggalkan siwak ini. Siwak yang kita tahu bahwa yang dimaksud siwak ini adalah isti'malul 'ud, menggunakan kayu arok, kayu siwak, yang sudah masyhur di kita. Atau yang lainnya. Ya, kalau bahasa kita pakai apa? Pakai sikat gigi. Sikat gigi, pasta gigi. Jadi, boleh dikatakan siwak? Nah, boleh dikatakan itu juga siwak karena tujuannya adalah untuk membersihkan gigi dan mulut. Hakikatnya adalah membersihkan gigi dan mulut. Tapi sekarang tidak ada pohon siwak di Indonesia. Ada pohon apa? Pohon apa namanya?
Pohon apa yang banyak? Hah? Di kita mungkin yang di jalan-jalan itu pohon apa biasanya? Pohon waru katanya. Pohon waru, ada pohon mimba, ada pohon. Kalau bisa enggak apa-apa. Tapi kan akan membahayakan. Makanya cari yang dia, makanya siwak itu kayak bener-bener kayak sikat gigi ya. Nah, jadi dia memiliki apa namanya, apa istilahnya, serat ya, serat yang bagus untuk bersiwak. Jadi dilakukan, nah dari zaman dulu sampai hari ini. Makanya orang Arab mereka mendahulukan siwak daripada apa? Bolpen. Dahulu sampai raja pun demikian, siwak. Ya, siwak. Kalau kita lain di sini. Sebagian kita mungkin lebih banyak yang apa? Kretek atau yang nah, itu siwak. Ini bedanya. Taib. Hadis ini ada beberapa hukum terkaitnya. Setelah kita sebutkan tadi 3 faedah. Perintah Nabi yang itu, sifatnya adalah sunnah, karena Nabi tidak ingin memberatkan umatnya. Ini sangat dianjurkan pada saat hendak berwudu, kemudian pada saat hendak membaca Al-Quran, pada saat hendak sholat, pada saat hendak tidur, dan juga pada saat bangun tidur. Bahkan Nabi ketika mau masuk rumah pun Nabi bersiwak dulu baru masuk rumah. Ini kalau kita mungkin tidak mungkin bawa sikat gigi sama odol kemana-mana ya. Nah, tapi sebisa mungkin adalah itu tadi, menjaga kebersihan mulut dan gigi. Karena dalam hadis Nabi SAW beliau sabdakan, as-siwak madharatun lil fam mardhatun lirrabb. Siwak itu akan membersihkan mulut dan akan mendapatkan keridhaan Allah. Jadi setiap kali dia bersiwak, dia akan bersih mulut dan giginya, dan pada saat itu dia akan dapatkan keridhaan Allah. Dia sudah bersihkan, dia dapat kebersihan, dia dapat juga keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian juga selanjutnya tentang siwak. Nabi SAW nanti akan disebutkan bagaimana semangat beliau di dalam bersiwak. Semangat beliau dalam bersiwak dan menjaga kebersihan mulutnya. Nabi SAW. Ini baik itu kebersihan mulut zahir maupun kebersihan mulut batin. Ya, banyak orang yang bersih mulutnya secara zahir, tapi kotor mulutnya dalam ucapan. Nabi tidak. Makanya kata sahabat, Nabi SAW tidak pernah melaknat, tidak pernah mengumpat. Nabi tidak mengucapkan kata-kata kotor atau kata-kata keji. Ya. Hadis selanjutnya pada bab siwak adalah hadis al-thamin ashar an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma. Hadis dari Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma, hadis yang ke-18. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yashusu fahu bisiwak. Kata Hudzaifah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail, apabila beliau bangun malam. Apabila beliau bangun malam. Baik, yashusu fahu bisiwak. Beliau yasusu. Syasa yasusu. Maksudnya apa? Itu syasa yasusu ya. Menggosok fahu, mulutnya bisiwak, dengan siwak. Yashus, kata Syekh di sini, yashus maknahu yaghsilu, yuqal syasahu yashusu wa masahu yamusu idza ghasalahu. Maksudnya adalah membersihkan mulutnya dengan siwak tadi, dengan siwak. Ini kata Syekh, al-ula fadlu isti'mal as-siwak ba'da an-naum. Anjuran untuk bersiwak ketika bangun tidur. Baik itu bangun tidur di tengah malam sebelum salat malam, atau bangun tidur di akhir malam sebelum dia berwudu untuk ke salat apa? Salat subuh. Ya. Ini yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Apakah siwak ini khusus bangun tidur malam saja atau semua waktu, baik tidur pagi, tidur siang, tidur sore, tidur malam? Disebutkan oleh para ulama bahwa istihbab, anjuran untuk bersiwak itu indal qiyami minan naumi mutlaqan, setiap kali dia bangun dari tidur, kapan saja. Karena hakikatnya anjuran untuk bersiwak itu adalah untuk membersihkan mulut dan gigi. Li'anna an-nauma muqtadin li taghayyuril fam. Karena orang kalau sudah tidur maka akan berubah bau mulutnya. Jadi tidak harus atau tidak apa? Tidak hanya khusus untuk malam, siang, sore, kapan dia tidur dia bangun dianjurkan untuk bersiwak. Ini dikatakan oleh para ulama demikian. Maka kalaupun di dalam hadis ini idza qama minal lail, Nabi kalau bangun dari tidurnya di malam hari, tapi ini bukan hanya khusus malam hari saja, tapi juga apa? Juga di siang hari. Kemudian hadis selanjutnya, al-hadits at-tasi' ashar. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ini mungkin pernah dengar sebelumnya, pernah kita baca hadis ini. Dakhala Abdurrahman ibn Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, Abdurrahman putra Abu Bakar, ini saudaranya Aisyah. Beliau masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini rumah saudarinya. Rumah Nabi, rumah saudarinya. Wa ana musnidatuhu ila sadri. Abdurrahman masuk ke rumah Nabi dan pada saat itu Rasulullah SAW bersandar di dadaku. Karena Rasul pada saat itu sedang sakit. Ya. Aisyah menjadi sandaran, ya. Dada Aisyah menjadi sandaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'a Abdurrahman siwakun ratbun yastannu bi. Abdurrahman ketika masuk rumah Nabi tadi, dia membawa siwak yang masih basah di tangannya, yang dia gunakan untuk bersiwak. Ya, siwak basah yang digunakan Abdurrahman untuk bersiwak. Fa abaddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basara. Kemudian Nabi terus melihat ke siwaknya Abdurrahman. Nabi terus melihat dan terus memperhatikan siwaknya Abdurrahman. Fa akhadtu siwaka, maka aku pun mengambil siwaknya Abdurrahman. Aisyah mengambil siwaknya siapa? Abdurrahman, saudaranya. Faqadhamtuhu wa tayyabtuhu, maka siwak Abdurrahman tadi aku lembutkan siwaknya. Biasanya kalau melembutkan siwak pakai apa? Palu, enggak, pakai gigi aja dilembutkan. Aisyah bilang aku lembutkan siwaknya Abdurrahman, sehingga nampak apa? Serat-seratnya, wa tayyabtu, dan aku bersihkan. Thumma dafa'tuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku berikan kepada Nabi. Setelah dilembutkan siwaknya, dibersihkan, dikasihkan kepada Nabi. Fastan Nabi, maka Nabi pun bersiwak dengan siwak tersebut, membersihkan mulutnya dengan siwak tersebut. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanna istinanan qad ahsana min. Kata Aisyah, aku belum pernah melihat Nabi bersiwak dengan cara yang begitu bagus sebelumnya. Jadi sebelumnya Aisyah biasa melihat Nabi bersiwak, tapi pada saat itu Nabi bersiwak itu benar-benar sangat bagus dan sempurna. Fama ada an faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadahu aw isba'ah. Ketika Nabi selesai bersiwak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya atau mengangkat jarinya. Ya. Thumma qala, kemudian Nabi mengatakan fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la. Nabi mengatakan dengan mengangkat jarinya, fir rafiqil a'la. Aku pilih kekasihku yang ada di atas. Maksudnya apa? Nabi memilih mati. Nabi memilih meninggal. Memilih untuk berjumpa dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Thalathan, Nabi ucapkan demikian. Thumma qadha, kemudian tidak lama Nabi meninggal. Wa kanat taqul, dan Aisyah mengatakan, mata baina haqinati wa dhaqinati. Kata Aisyah, Nabi meninggal di antara tenggorokan dan daguku.
Maksudnya apa? Nabi meninggal dalam dekapan, dalam apa? Pelukan atau dalam dada Aisyah, di antara dagu dan tenggorokan. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, fara'aituhu yanzuru ilaihi. Dalam lafaz yang lain dikatakan oleh Aisyah, aku melihat Nabi terus memandang kepada siwaknya Abdurrahman. Wa araftu annahu yuhibbus siwak, dan aku tahu Nabi itu sangat suka untuk bersiwak. Faqultu, maka aku bertanya, akhuduhu lak ya Rasulullah, aku ambilkan siwaknya Abdurrahman untukmu? Fa asyara bi ra'sihi an-na'am. Kemudian Nabi menjawab pada saat itu dengan isyarat kepalanya, na'am, manggut. Ya. Maka diambillah oleh Aisyah siwak saudaranya dan dilembutkan, dibersihkan, kemudian diberikan kepada Nabi. Hadza lafdzul Bukhari wa li Muslimin nahwu. Ini dalam lafaz Bukhari dan juga dalam lafaz Muslim sama seperti itu juga. Ini bagaimana Nabi SAW di akhir hidupnya masih ingin bersiwak, dan Aisyah faham sebagai istri apa yang dimau oleh Nabi. Karena memang Nabi suka bersiwak, sehingga ketika melihat Abdurrahman membawa tadi pun diambilkan oleh Aisyah. Fihi masail. Ada faedah dalam hadis ini, beberapa faedah. Al-ula, mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi siwak wa annahu min sunnatihil mutahharah. Bagaimana kecintaan Nabi terhadap siwak. Dan ini adalah termasuk dari sunnah Nabi SAW yang suci. Nabi cinta kepada siwak, dan Nabi kerjakan itu siwak, yang bersiwak sampai di akhir hidupnya. Al-thaniyah, la ba'sa an yasta'mila as-siwaka akthar min wahidin idza nudhifa ba'da al-awwal. Kata Syekh, tidak mengapa seorang memakai siwak orang lain atau satu siwak dipakai lebih daripada satu orang. La ba'sa, dibolehkan, tidak mengapa. Idza nudhifa ba'dal awwal, kalau sudah dibersihkan. Jadi yang pertama pakai kemudian dibersihkan, yang kedua lagi pakai, bersihkan terus, tidak mengapa. Buktinya tadi, setelah dipakai oleh Abdurrahman, kemudian dilembutkan oleh Aisyah lagi, dibersihkan, kemudian dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ini siwak, itu kebayang. Siwak itu kan ludah dengan ludah dong, ya kan? Ada nggak dari kita sikat gigi gantian sama istri? Nggak mau. Padahal sikat gigi udah kering, dicuci lagi. Mana cintanya? Ayo dong. Kalau Nabi gantian sama Aisyah, ya kan? Aisyah minum di sini, diambil sama Nabi di sini bekasnya. Kita amit-amit cari gelas yang lain lagi. Oh Allah ya Karim. Ya. Coba nanti, siap nggak? Mas Johan siap? Siap ya, gantian nanti sekali lagi pulang. Suruh Ustaz gitu. Buktikan kayak ini. Ya. Di sini mungkin kita butuh latihan ya. Mulai dari siapa dari kita yang masih makan satu piring berdua? Mungkin di awal-awal saja, setelahnya sudah ada. Padahal itu subhanallah, ini min asbab, di antara sebab keharmonisan. Oh, udah azan katanya. Di antara sebab keharmonisan, coba antum bayangkan, antum nyentuh tangan orang lain dosa enggak? Yang bukan mahram. Dosa. Antum makan satu piring bareng sentuh-sentuhan, ibadah. Ya. Wah, kan. Ini siwak. Nah, adzan dulu, nanti kita sambung sedikit masalah siwak ya. Satu lagi hadis dari bab siwak ya, sebelum kita masuk pada pembahasan yang kedua. Al-hadits al-ishrun, hadis yang ke-20. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Hadis dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaq bisiwakin ratbin. Kata Abu Musa al-Asy'ari, sahabat yang mulia, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaq, dan pada saat itu beliau sedang bersiwak
bisiwakin rotbin, dengan siwak yang basah, dengan kayu siwak yang basah. Qal wa taraful as-siwak ala lisani, dan ujung siwak itu di lisan Nabi. Beliau bersiwak dan ujung siwaknya itu di lisan Nabi. Wa huwa yaqul, dan Nabi mengeluarkan suara. Jadi apa? Lisan kemudian dibersihin, ya kan? Pakai sikat aja udah ya. Dan Nabi juga sama, ketika itu ujung siwaknya di lisannya, sampai Nabi mengeluarkan suara ya. Was-siwaku fi, dan siwak itu ada di mulut Nabi, ka'annahu yatahawwa, seakan-akan Nabi mau muntah. Seakan-akan Nabi mau muntah. Ini mengeluarkan suara tadi. Sampai Nabi seakan-akan mau muntah. Ini pada hadis Abi Musa al-Asy'ari ini Syekh membawakan dua faedah. Yang pertama, istihbabu tasawwuk bi'udin ratbin, anjuran untuk bersiwak dengan kayu yang masih basah. Li'annahu anqa wa la yulfi, karena kayu yang masih basah, ranting-ranting siwak yang basah itu lebih membersihkan dan tidak membahayakan. Beda dengan yang apa? Yang kering, yang masih basah, masih lembut. Bedakan nih kalimat istihbab tasawwuk pakai kaf. Kalau salah baca pakai qaf. Istihbab tasawwuk, anjuran untuk shopping. Jadi beda kaf sama qaf. Salah baca dikit beda arti. Ya. Istihbab tasawwuk yakni anjuran untuk apa? Bersiwak. Tapi kalau diganti qaf, istihbab tasawwuk, maka apa? Anjuran untuk shopping, berbelanja. Ini beda. Ya. Nah, ini anjuran bersiwak dengan ranting atau kayu yang masih basah. Atsaniyah, yang kedua faedahnya, istihbabul mubalaghah fit tasawwuki likamalin nadhafah. Anjuran untuk bersiwak itu dengan benar dan dengan apa? Kuat. Ya. Kenapa demikian? Karena agar kita mendapatkan kebersihan yang sempurna. Jadi tidak sekedar saja, tapi benar. Makanya Nabi tadi sampai apa? Sampai keluar suara seperti itu. Ka'annahu yatahawwa, seakan-akan Nabi hampir muntah. Nah, kecuali pada saat kita apa? Sedang puasa. Saat puasa boleh bersiwak, boleh. Ba'da zawal boleh. Tapi tidak mubalaghah, tidak berlebih-lebihan. Ya, begitu juga pada saat kumur-kumur boleh, tapi tidak berlebih-lebihan. Yang dikhawatirkan nanti akan masuk, ya. Ini dari bab siwak yang bisa kita baca pada hadis-hadis ini, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dan bisa mengamalkannya. Dan kita lanjut pada materi yang kedua.